Jadi kembali lagi ke tadi, bahwa anak-anak HIV ini bukannya harus dijauhin. Kita ketemu beberapa kasus ya di Sumatera Utara ya, anak yang dengan HIV yang tidak boleh sekolah, yang ibu-ibunya, anak-anak yang lain tuh mogok, anaknya mau ditarik semua. Nah ini stigma-stigma yang sangat merugikan gitu ya. Atau juga disingkirkan, nggak boleh berteman. Anak itu tidak menularkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Dika. Hari ini kita jumpa lagi di acara Bika, yaitu Bincang-Bincang Kesehatan Anak. Saya Dr. Aca yang akan memandu acara kita hari ini. Bertepatan dengan tanggal 1 Desember, kita memperingati Hari HIV AIDS Sedunia. Maka topik kita kali ini adalah bagaimana kita berdampingan hidup dengan yaitu anak dengan HIV AIDS. Ya, bersama saya sudah ada Dr. Rita Evalina, Magister Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak Konsultan, di mana Dr. Rita ini adalah ahli alergi imunologi anak. Kita sapa dulu Dr. Rita ya, Dok. Dok, gimana kabarnya Dok hari ini? Baik, Dr. Aca. Baik, Dok. Jadi Dok, gini Dok, kan masih banyak nih Dok orang-orang yang belum tahu sebenarnya HIV itu apa sih dan bedanya dengan AIDS itu apa? Boleh Dokter sedikit menjelaskan Dok? Oke, Dr. Aca, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kita selalu kadang-kadang mengkaburkan ya antara HIV, AIDS, kadang-kadang digabung gitu ya. Sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara HIV saja berarti adalah infeksi dengan virus human immune deficiency virus tersebut. Yang mana virus ini akan merusak sistem imun seseorang. Nah, perusakannya itu tentu bertahap ya, jadi nggak langsung rusak, langsung habis, tidak. Jadi dia bertahap. Nah, saat terminal dari kerusakannya itulah kita sebut AIDS. Di mana di sini timbul sebuah gejala, kumpulan gejala dari kondisi-kondisi yang terjadi karena kekurangan sistem imun di dalam tubuh seseorang yang diakibatkan oleh virus HIV tadi. Jadi kalau hanya infeksi berarti dia sudah terinfeksi. Kalau sudah AIDS itu adalah terminal dari infeksi tersebut. Jadi begitu, Dr. Aca. Baik Dokter. Nah, jadi Dok, kalau misalnya udah pasien nih terkena dengan HIV, nah apa saja sih Dok keluhan yang bisa ditimbulkan atau gejala yang bisa terjadi pada pasiennya Dokter? Oke, mungkin sebelum kita bicara terkena dengan HIV, mungkin kita dari mana sih dia terkenanya? Penularannya ya Dok ya. Gimana Dok penularannya Dokter? Jadi untuk seorang anak gitu ya, sebenarnya HIV ini bisa mengenai semua orang ya, mau anak-anak, mau orang tua, mau laki-laki, perempuan bisa. Nah, pada anak itu juga bisa terkena, tapi 90% bahkan lebih dari 90% penularan pada anak itu terjadi adalah transmisi. Perpindahan penularan dari ibunya ya. Jadi dari ibunya dia tertular lewat proses di dalam kandungan, proses selama persalinan, dan proses selama menyusui. Itulah jalur. Dan tapi di samping itu selain dari transmisi dari ibunya ya, ada juga kemungkinan yang lain yang terjadi pada seorang anak sehingga anak-anak tertular dengan HIV ini, seperti kasus-kasus pelecehan seksual pada anak, begitu, sexual abuse pada anak itu juga bisa. Tapi yang angka paling tertinggi sekarang ini adalah tertular dari ibunya. Oke Dokter. Nah Dok, balik lagi nih Dok ke pertanyaan yang tadi belum dijawab Dok. Kalau misalnya seorang anak sudah terinfeksi virus HIV misalnya Dok. Nah gejalanya apa Dok yang bisa dilihat atau dirasakan bagi anaknya Dokter? Oke. Kalau dia terinfeksi dari ibunya, karena kita bicara lebih banyak dari ibunya ya tertularnya. Kalau dia tuh tertular dari ibunya pada awal kehidupan ya, mungkin belum terlihat gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa virus itu pasti mengalami perbanyakan sehingga sistem imun akan diserangnya. Nah pada usia 6 bulan itu sudah mulai kelihatan, atau usia 1 tahun, bahkan kadang-kadang tuh dikatakan mereka tuh nggak sempat merayakan ulang tahun pertamanya gitu. Oke, jadi pada usia 6 bulan udah mulai kelihatan tuh diare yang berkepanjangan. Di
sebelum 6 bulan mungkin belum kelihatan karena sistem imunnya mungkin masih stabil, masih bagus, virus berkembangnya belum banyak sekali ya, tapi pada 6 bulan udah mulai kelihatan seperti mulutnya nampak berjamur, dia demam-demam berterus-terusan atau diare yang berterus-terusan. Jadi bisa kita berpikir gitu ya, pada kondisi ini jangan-jangan ada sesuatu nih yang membuat sistem imunnya segitu lemahnya gitu. Jadi itu kita harus perhatikan. Atau radang paru-paru yang seharusnya pada anak-anak ini radang paru-paru pada usia segitu kalau kondisinya bagus-bagus aja kan tidak terjadi ya. Nah tiba-tiba ada radang paru-paru, diare yang berterus-terusan, demam yang berterus-terusan. Nah kondisi seperti itu kita harus pikirkan ada apa dengan sistem imunnya. Dengan sistem imunnya itu dari mana kerusakannya gitu. Baik dok, bersinggungan dengan pertanyaan tadi dok, kalau misalnya seorang ibu dok, dia menderita HIV dokter, apakah kemungkinan anaknya tertular HIV itu 100% atau ada anak-anak yang tidak tertular dokter? Itu gimana ya dok? Oke dokter Aca. Jadi untuk penularan itu sekitar 45-50%, 55% itu bisa terjadi dari seseorang ibu yang positif. Nah tadi saya katakan bahwa penularan bisa di dalam kandungan, proses kelahiran atau proses menyusui. Tapi penularan itu juga tergantung dari seberapa banyak virus yang ada pada ibunya. Semakin tinggi virus pada ibunya, semakin besar penularannya. Seberapa lama proses melahirkan, semakin lama proses melahirkan, proses melahirkan ya itu ya, proses melahirkan itu semakin lama kontak dengan jalan lahir semakin tinggi juga gitu ya. Tapi rata-rata 45-50% itu terjadi penularan pada seorang anak. Jadi tidak 100%. Tidak selalu ya dokter. Tidak 100%, ada juga gitu ya. Tapi tentunya kita tidak ingin ya seorang ibu yang positif ya. Tentu juga kita tidak ingin anak ini menjadi positif. Kita berharap si anak harus negatif. Nah itu diharapkan untuk ibu yang sudah positif. Kalau hamil, idealnya hamil direncanakan ya, bukannya nggak boleh hamil. Rencanakan hamil, diskusi dengan tenaga medis, dengan dokter kandungannya, dengan dokter anaknya, diskusi untuk kita meminimalisir penularan tersebut. Baik dokter. Sudah cukup jelas banget ya dokter tadi jawabannya dok. Nah ini dok, sekarang kita masuk ke ada juga nih dok pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dika. Nah kalau misalnya kita berdampingan hidup dengan ada atau anak dengan HIV/AIDS, nah bagaimana batasan terhadap anak, misalnya anak kita bermain dengan anak ada dokter? Apakah ada batasan-batasan tertentu? Misalnya dok kan, apakah sering nih ibu-ibu nanya, boleh nggak kita makan dengan alat makan yang sama dengan pasien ada tersebut dokter? Terima kasih ya Ca ya. Jadi gini Ca, stigma itu tuh dari kita sendiri. Bahkan kadang-kadang stigma itu timbul dari orang medis. Nah itu yang harus kita beri kesadaran ya pada lingkungan kita bahwa stigma itu betul-betul harus dihilangkan ya. Jadi anak-anak yang terinfeksi virus ini dia nggak nularin sama yang lain. Tadi di awal saya udah katakan bahwa penularan itu dari si anak itu kan dari ibunya yang paling besar ya. Secara global sih penularan HIV ini secara umum ya dari hubungan seks yang berganti-ganti partner, dari para pengguna narkoba suntik yang bertukar-tukar jarum ya, dari transfusi darah juga bisa. Nah pada anak ini dia tertular dari ibunya. Nah anak yang tertular yang sudah positif ini dia yang nggak nularin selama dia tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi, seperti dia injectable drug user ya, penggunaan narkoba suntik yang tukar-tukar kan enggak ya, bertukar-tukar partner seksual kan juga enggak pada anak-anak ini ya, kecuali anak-anak dengan riwayat transfusi ya, transfusi bisa ya, transfusi bisa, tapi ya keamanan transfusi, keamanan darah yang transfusi dari virus HIV ini sudah cukup aman sih sebenarnya. Jadi jangan jadi momok ya bahwa anak-anak yang rutin transfusi bakal terinfeksi HIV juga, jangan jadi momok juga gitu. Nah cukup aman sebenarnya, tapi tetap kita harus screening gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke tadi,
bahwa anak-anak HIV ini bukannya harus dijauhin. Kita ketemu beberapa kasus ya di Sumatera Utara ya, anak yang dengan HIV yang tidak boleh sekolah, yang ibu-ibunya anak-anak yang lain tuh mogok, anaknya mau ditarik semua. Nah ini stigma-stigma yang sangat merugikan gitu ya. Atau juga disingkirkan, nggak boleh berteman. Anak itu tidak menularkan. Ya, jadi hiduplah dengan aman, tentram dan damai dengan anak-anak terinfeksi ini supaya tumbuh kembangnya tuh tetap normal. Target kita pada anak ini apa, Dokter Aca? Biarkanlah dia dengan HIV. Kita beri obatnya, terhambat perkembangan virus dan dia hidup normal seperti anak-anak yang lain. Dia bisa sekolah, dia bisa punya cita-cita, dia bisa menjalankan hobinya. Nah dia harus hidup normal. Nah itu target kita. Walaupun dia dengan tanda kutip dia terinfeksi virus ini. Nah virus inilah yang harus dikendalikan. Ya, jangan sampai virus itu bertambah banyak sehingga sistem imunnya akan tertekan. Dok. Baik dokter. Nah misalnya nih dok, ada pertanyaan dari Sobat Dika juga. Apabila seorang ibu nih mencurigai bahwa anak ini kayaknya ada gejala-gejala HIV nih dok, yang pertama kali harus dilakukan seorang ibu tuh apa sih dokter kira-kira? Ibu curiga kalau anaknya HIV, apakah dirinya HIV? Kan gitu pertanyaannya kan ya, gitu ya. Tapi seandainya dia merasa positif, dia khawatir anaknya jangan merasa ya, memang dia yakin dia positif, lalu dia akan melahirkan anak ya. Tentu kita harapkan si ibu ini yang sudah positif dia harus mendapat obat supaya perbanyakan virus tidak terjadi ya, si ibu harus dapat obat ya. Nah kalau anak itu lahir, nah tentu kita harapkan si anak ini jangan tertular gitu ya. Jadi biasanya sih kita akan memberikan pencegahan dulu terhadap si anak, dan setelah itu kita akan periksa tertular apa tidak. Dan memang diharapkan mungkin ada sedikit kontroversi ya dalam pemberian ASI ya, bahwa di ASI ini memang virus itu ada, bahwa virus itu ada di semua cairan tubuh kita. Jadi kemungkinan tertular itu masih bisa pada lewat ASI, tergantung juga berapa jumlah virus yang ada di dalam tubuh si ibu gitu ya. Jadi tadi kembali ke penularan berapa besar kemungkinan anak itu tertular ya, yaitu tergantung dari jumlah virus dari si ibu. Nah untuk memastikannya kita harus periksa ya. Gini, awal-awal dari kecurigaan kita seorang ibu, saya ibu positif, saya melahirkan anak, saya ingin anak saya kan negatif ya. Kita harus pastikan. Kalau kita terlambat memastikannya, tentu obat juga terlambat diberikan. Iya benar. Ya, jadi terlambat memberikan obat, sistem imun akan rusak sehingga anaknya nanti akan mengalami infeksi yang akan merusak seluruh sistem imun yang akan jatuh ke AIDS. Nah itu yang harus kita cegah. Begitu dia lahir ya, setelah ada sedikit pemberian pencegahan lah umpamanya, kita harus pastikan terinfeksi atau tidak. Kalau tidak terinfeksi, anak ini adalah normal. Dia normal, tidak ada beda dengan anak yang lain, walaupun ibunya positif. Tapi kalau dia terinfeksi, kita akan kasih obat sehingga si anak itu tetap bisa normal seperti anak-anak yang lain. Gitu. Ya, sangat informatif ya Sobat Dika. Nah dok, tadi membahas mengenai menyusui dok. Ini kan menarik juga nih dok. Jadi kalau misalnya nih dok, apakah tidak boleh nih, benar-benar tidak boleh bagi ibu yang terinfeksi HIV untuk menyusui anaknya, atau ada syarat-syarat tertentu dok? Sebenarnya kita tidak merekomendasikan, tidak merekomendasikan pemberian ASI, apalagi ASI yang langsung ditetein gitu ya. Tapi kalau pemberian ASI ini berarti kita harus merekomendasikan, dan di sini kita bisa merekomendasikan susu formula. Tapi dalam hal ini tentu susu formula itu harus memenuhi syarat. Ya, artinya syaratnya itu susu itu memang ada, tidak terjadi diskontinuitas ya, jadi tetap ada, tidak berhenti, penyiapannya benar, air bersihnya ada ya, harganya terjangkau. Ya, jangan sampai gara-gara memberi susu formula harganya tidak terjangkau, akhirnya putus juga ya. Iya, dok. Dan mudah didapatkan gitu, yang keluarga yang tinggal di daerah yang jauh terpencil, untuk mendapatkan susu formula dia harus berjalan sampai setengah hari dulu. Nah itu juga jangan. Nah kalau syarat-syarat susu formula ini ada ya, WHO merekomendasikan segera berikan susu formula.
Tapi kalau syaratnya itu belum ada, silakan berikan ASI. Tapi dengan syarat ASI betul-betul ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif, tidak boleh mix feeding, tidak boleh campur ASI iya, formula iya gitu ya, nggak boleh. Ya, jadi ASI top, dan segera hentikan kalau susu formula sudah kita dapatkan. Dan dalam pemberian ASI juga harus memenuhi kaidah-kaidahnya ya, seperti payudaranya nggak boleh lecet, mulut anaknya juga nggak boleh lecet gitu. Baik dok. Nah ini gimana nih dok? Bagaimana dengan kualitas hidup anak dengan ADA atau anak dengan HIV/AIDS dok? Apakah bisa hidup pertumbuhannya atau hidupnya normal kayak orang-orang, kayak anak-anak normal gitu dokter? Oke. Jadi anak dengan HIV/AIDS ya, kita berdampingan dengan mereka. Target kita dia hidup normal. Ya. Bagaimana dia hidup normal? Virus yang ada di badannya itu harus kita hentikan perkembangannya. Memang pemberian obat-obat virus untuk menghentikan perkembangan tersebut memang sampai sekarang masih seumur hidup ya. Tapi selama obat virus itu anti perkembangan virus itu kita berikan ya, sehingga sistem pertahanan tubuhnya tidak diganggu oleh virus, karena virusnya kita hentikan, kita hambat pertumbuhannya, diharapkan anak akan tumbuh kembang secara normal. Sehingga dia akan bisa sekolah SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Nggak ada masalah. Berarti anak dengan ADA ini bisa hidup dengan normal ya dok ya, namun tetap harus di maintain dengan obat antivirus. Betul. Ya dok ya. Targetnya memang harus seperti itu. Jadi sebenarnya stigma negatif itu semuanya nggak ada. Ada beberapa yang bisa kita benarkan, namun ada banyak juga yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya dok. Sebenarnya kita sebenarnya bisa hidup nih dengan berdampingan dengan pasien ADA, ya kan dok? Kita harus berdampingan dengan mereka untuk harapan masa depan mereka lebih baik. Baik dok. Nah kita udah sampai di penghujung acara ini, sobat Dika. Nah boleh nggak dok, kita dokter memberikan sedikit take home message kepada sobat Dika supaya bincang-bincang kali kita ini memberikan manfaat yang besar nih dok. Oke. Jadi sebagai take home message saya bahwa HIV itu ada. Siapa saja bisa kena ya, termasuk anak-anak ya. Bahwa HIV itu pada anak-anak ya, kita bicara tentang anak-anak, bahwa anak-anak yang sudah terinfeksi ini jangan kita jauhi, jangan kita hindari, justru harus kita support ya, karena mereka tuh nggak akan menularkan kepada orang dewasa. Jadi kita support ya, untuk supaya dia bisa tumbuh dan berkembang seperti teman-teman yang lain yang tidak terinfeksi. Gitu. Begitu ya dok. Nah terima kasih nih dok atas informasinya yang sangat informatif. Nah jadi semoga dari bincang-bincang kita kali ini dengan Dokter Rita itu bisa membawa manfaat yang besar nih bagi para sobat Dika. Nah semoga juga dari bincang-bincang kita kali ini kita bisa menciptakan generasi anak yang smart, care, and love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.